Bali, Madura, Lombok hingga Tatar Sunda, gamelan sejatinya adalah alat kesenian masyarakat suku Jawa. Secara terminologi, gamelan berasal dari kata gamel yang berarti memukul atau menabuh. Alat musik perkusi ini diduga sudah ada di Jawa sejak tahun 404 Masehi. Terbukti adanya penggambaran masa lalunya yang terpahat di relief Candi Borobudur dan Prambanan. Gamelan Jawa yang berirama lembut biasanya dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang, pertunjukan tari, maupun ritual sesaji. Salah satu bagian misteriusnya terletak pada bunyi. Suara yang dihasilkan gamelan yang mengiringi tembang Jawa memang serasa mengandung irama mistis, seolah-olah ada suara gaib yang turut bermain dalam alunannya. Sehingga kita melihatnya bahwa gamelan itu bisa juga ada sisi keramatnya, dalam arti bahwa gamelan itu juga kalau misalnya toh ada seseorang atau beberapa orang yang mendengarkan bunyi-bunyian dari jarak jauh dan kemudian dianggap sebagai bunyi sendiri, itu wajar karena memang ada relasi atau hubungan timbal balik antara produk budaya gamelan dalam hal ini dengan manusia yang mempunyai spirit, mempunyai pandangan bahwa di balik gamelan itu memang penciptaannya juga tidak sembarangan, kan, diciptakan dengan ekspresi atau pengerahan dari cipta, rasa, dan karsa. Karena unsur mistiknya itu, tidaklah mengherankan sebelum pertunjukan dimulai, pengerawit atau para penabuh gamelan akan melakukan ritual khusus. Selain sudah menjadi tradisi, juga mengantisipasi kemungkinan adanya serangan jahat yang kerap muncul secara tiba-tiba. Tim Misteri Dunia melihat langsung proses sakral itu, dari ritual sampai mendara sejumlah mantra. Para pemirsa Misteri Dunia Trans 7, kita lagi ada di Sanggar Kencono Laras. Kali ini sama Pak Sulio. Kali ini kita mau ada kegiatan apa, Pak Sulio? Ini untuk khusus membersihkan energi-energi yang dari gamelan, khususnya gamelan Jawa. Kalau gitu kita bersihkan dengan bunga-bunga ini. Iya, syaratnya ini. Jadi sajen namanya, kalau orang Jawa bilang sajen dari gong gede, terus sajen dalang ada, supaya pagelaran itu supaya bagus. Jadi dengerin dimanapun, kalau tempat saya dulu kalau udah disyaratin, jadi pendengarannya itu suara gamelan itu suara di mana-mana. Ada saja kejadian aneh dan tak terduga ketika ritual dilaksanakan. Dan ini bukan hal sepele. Ada semacam isyarat atau tanda yang disampaikan secara gaib. Apa itu? Wah, bunyi sendiri itu sepertinya, Mas Sulio. Ya, kayak gini nih contohnya. Kendalanya ya begitu. Belum katanya bunyi itu karena mau maghrib atau habis maghrib. Habis maghrib. Tapi ini kayaknya juga kalau seumpamanya kita lagi bersihin, baru kita mulai bersihin di sini. Di situ udah bunyi, kayaknya minta dibersihin juga mungkin, Mas Sulio. Iya, makanya itu. Makanya kita mau bersihkan di sana tuh. Oke, sama kita sepertinya kalau gong agak lebih keramat ya, memang. Jadi sosok yang tadi membunyikan gong itu adalah sosoknya wanita ya, nggak terlalu tinggi, wanita cantik sekali, pakai tudung segini inilah kira-kira. Dia tadi sosoknya membunyikan gong karena dia memang menghuni gong ini. Tadi dia di sini. Kemudian karena kita membersihkan dan dia ingin minta energi juga dari energi doa dan energi pembersihannya, maka dia akhirnya memberi pertanda kita dengan cara membunyikan ini sendiri. Dalam waktu yang panjang, gamelan telah bertransformasi sebagai alat kesenian yang dipakai untuk komersial, tetapi tak mengurangi bobot mistiknya. Dampaknya sering pula dialami pengerawit atau pemukulnya. Ada-ada saja kejadian janggal yang dialami. Bisa main, nggak bisa bunyi, bisa
ya segala macam banyak itu ke kejadian yang kurang baik terjadi itu. Tapi kalau sudah sajinya penuh, apalagi pakai tukan macam-macam seperti donang itu banyak sekali, udah lancar sekali setiap malam. Saya pernah juga pentas dan kebetulan di daerah Jakarta juga, itu kalau secara logika tidak masuk akal karena memang pengeras suara atau soundnya itu yang lain tidak mati lampu, pas di sound yang ke kesenian saya itu langsung mati. Jadi seperti itu karena memang kadang-kadang kan ada gangguan dari luar, yaitu dengan jemput-jemputan. Tapi alhamdulillah bisa ditangani dan kita pun langsung dikasih petunjuk sebelum kita pentas. Memang ada ritual, paling enggak seperti dalangnya juga harus berpuasa dulu 3 hari, keduanya juga benar tadi membuat tumpeng selamatan, dan kita ziarah terutama ke mbah kita yang dulu juga meninggal dunia. Di saat penonton hanyut oleh alunan magis bunyi gamelan, sosok ini tetaplah yang paling dinanti. Mereka lah para sinden dan sudah menjadi rahasia kalau profesi ini lekat dengan hal-hal yang mistikal. Yang paling misterius tentu saja mitos yang menyebut kalau seorang sinden bukan profesi yang bisa ditekuni semua orang. Konon keahliannya dalam bersenandung merupakan warisan turun-temurun. Dari sinilah muncul cerita mistik. Ketika pesinden tengah tampil di hadapan banyak orang, arwah leluhur selalu berada di sisinya. Nah, kalau dulu waktu masih muda kayak sepertinya aku nyanyi yang masih didampingin sama ibuku gitu. Dulu, kalau sekarang mau udah enggak. Saya memang pernah mimpi ya, saya didatengin seorang wanita cantik sekali. Wanita itu berhijab. Wanita itu berhijabnya kuning dengan paras muka yang cantik dan anggun. Dan saya pernah diajak salaman di situ mimpi saya. Pernah. Tapi setelah itu saya sakit. Saking saya kaget, saya seperti melihat saya sakit dalam untuk beberapa hari saya sakit. Bukan hanya itu, ada pula yang mengatakan bila suara merdu sang pesinden. Perhatikan video ini. Suara merdu itu sesungguhnya bukanlah vokal mereka. Itu adalah roh leluhur yang masuk merasuki jiwanya. Di saat sakral yang pas mau janturan itu memang ada suatu tembang sindinan itu yang khusus untuk memanggil roh-roh yang untuk dalam permainan. Itu memang ada. Semua nanti datang dan mereka itu yang penonton kayak pemain, terutama pemain ya, pemain itu terus langsung pada kesurupan. Bukan hanya suara yang mampu menghipnotis para penonton, aura yang terpancar juga begitu kuat dengan pesona yang memikat. Dari sini muncul kabar kalau para pesinden pasti memakai ajian susuk jaran goyang yang membuat banyak pria yang bertekuk lutut memohon cinta mereka. Benarkah? Ada yang mau pakai susul, ada yang itu emang ada. Kalau mau nyanyi atau kalau mau ngelawak gitu, ada minyak wangi disemprotin ke bibirnya gitu, serup gitu. Saya kan duduk berdekatan gitu, dia kalau mau ini langsung serut gitu, ada minyak wanginya itu begitu. Sama saya lihat, jadi kalau dia ngomong apa, penonton langsung ketawa. Bagaimana gamelan menjadi sangat sakral dan suaranya penuh hal-hal mistik?
Penjelasannya sesaat lagi, tetap di Trans 7.